Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fakih Nur Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem database pada manajemen kedai kopi. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video ini. Bayangin, kamu punya kedai kopi yang makin ramai tiap hari. Tapi makin lama kamu mulai kelabakan karena data yang beramburan. Kayak siapa sih pelanggan yang paling sering datang? Menu apa sih yang paling laku? Stok kopi tinggal berapa sih? Nah, kalau terus dicatat manual kayak gini, bisa-bisa kamu kehilangan para pelanggan. Tapi tenang aja, di sini kita menawarkan solusinya. Dan itu dimulai dari satu kata, yaitu database. Kedai kopi hari ini nggak cuma soal rasa, tapi juga kecepatan dan pelayanan yang tersedia. Kalau sistem kamu kacau, pelanggan bisa-bisa kabur ke tempat lain. Tapi dengan database, semua jadi rapi. Stok bisa dilacak, pelanggan tercatat, dan menu paling laku bisa langsung dianalisis. Lalu, apa sih database itu? Nah, database adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur. Ini tuh berfungsi biar gampang dicari, diakses, dan diolah. Nah, dalam database, setiap kolom punya tipe data yang berbeda-beda, yaitu ada integer buat angka kayak jumlah pesanan atau ID pelanggan, ada varchar atau variabel karakter buat nama pelanggan, menu, atau nomor HP. Nah, kemudian ada desimal. Nah, desimal ini cocok buat harga kopi, biar 12.000 nggak dibuletin jadi 12. Kemudian ada date time buat nyimpan kapan pesanan dibuat. Nah, mari kita lihat struktur database kedai kopi sederhana. Ada tabel pelanggan yang mana menampilkan ID, nama, nomor handphone. Kemudian ada tabel menu yang menampilkan tentang ID, nama menu, dan harga yang tersedia. Kemudian ada tabel pesanan yang menampilkan ID pelanggan, ID menu, dan tanggal. Jadi untuk langkah awal saya memakai drop database if exist karena database sebelumnya itu masih tersedia di dalam SQL ini, jadi saya drop terlebih dahulu, lalu saya create database, kemudian saya use. Di sini saya break supaya tidak terjadinya error dalam proses pembuatan database-nya. Kemudian saya membuat create tabel, yaitu create tabelnya tentang pelanggan. Nah, dari pelanggan tersebut saya mengambil entitasnya itu seperti ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, jenis kelamin, identitas, tanggal registrasi, status member. Nah, untuk ID pelanggan tersendiri saya memakai data type yaitu integer yang mana auto insert, dimana dia langsung ke auto sendiri. Untuk nama pelanggan saya memakai variabel karakter bisa mencapai 100. Untuk alamat saya memakai teks, nomor telepon saya memakai varchar, email saya memakai varchar. Saya menambahkan ini unique supaya tidak terjadi kesamaan. Kemudian ada tanggal lahir, saya menggunakan data type menjadi date. Jenis kelamin yaitu enum, bisa dipilih melalui laki-laki atau perempuan. Nah, untuk defaultnya saya menggunakan laki-laki. Kemudian ada nomor identitas yaitu varchar 30, sama seperti email, menggunakan unique. Kemudian ada tanggal registrasi yaitu date, status member sebagai enum. Nah, enum di sini saya memakai 3 variabel yaitu biasa, premium, dan VIP. Dimana kalau saya nggak pilih, yaitu bakal defaultnya menjadi biasa. Nah, untuk status enum sendiri ada aktif dan aktif. Kalau saya nggak input berarti otomatis ke aktif. Kemudian saya membuat create tabel kategori produk, yang mana isinya ada kategori produk yaitu integer. Nah, untuk ID kategori ini saya samakan yaitu jadi integer dan auto insert dan primary key. Ini ID pelanggan, ini juga ID produk juga sama jadi integer. Ini untuk supaya tidak terjadi error dalam proses printnya. Nah, untuk kategori produk saya memilih ID kategori dan nama kategori. Itu nama kategorinya merupakan varchar. Nah,
dan saya membuat juga create tabel produk, yang mana ini supaya menyortir, supaya tidak bingung aja. Jadi ini sebagai kategori dan ini produk-produknya apa aja, yang mana ada ID produk, ID kategori, nama produk, harga, stok, deskripsi, status eno. Nah, untuk ID kategori saya di sini memakai integer dan notebook. Saya sama memakai integer semua supaya, karena kan di print di sini ID. Kalau emang saya pakai yang varchar otomatis terjadi error dalam mesin. Untuk nama produk saya memakai varchar, harga produk memakai desimal, stoknya integer, deskripsinya menjadi teks. Untuk statusnya yaitu enum, yaitu tersedia atau habis. Dan kalau saya enggak ini, saya bakal menjadi default yaitu tersedia. Jadi kalau habis saya tinggal ngeprint sendiri aja. Kemudian ada create tabel pegawai, ini guna untuk buat insert pegawai-pegawai yang tersedia, yaitu ada ID pegawai, nama pegawai, jabatan, tanggal bergabung, dan gaji. Nah, untuk ID pegawai di sini juga tersedia integer ya. Nama pegawai di sini variabel karakter, jabatan itu variabel karakter, tanggal bergabungnya sebagai date, dan gajinya sebagai desimal. Untuk statusnya sama seperti aktif dan non-aktif. Untuk berikutnya saya memakai create tabel metode pembayaran, yang mana di sini tersedia ID metode. ID metode di sini juga integer dan nama metode sebagai variabel karakter. Adapun juga create tabel transaksi supaya tahu kita transaksi sebagai bagaimana harus berjalan transaksinya. Ada ID transaksi, ID pelanggan, ID pegawai, ID metode, yang mana sama-sama menjadi data type-nya itu menjadi integer. Kemudian ada tanggal transaksi, total harga, status pembayaran. Nah, untuk tanggal transaksi sebagai date time, total harga menjadi desimal, status pembayaran menjadi enum, yang mana belum bayar dan sudah bayar. Default jadi belum bayar karena jadi kalau sudah bayar kita input sendiri nanti di sistemnya. Kemudian ada create tabel detail transaksi, ini sebagai tahu arah keluar masuk transaksinya itu bagaimana. Ada detailnya, detail transaksi, ID produk, jumlah, dan subtotal. Yang mana ID di sini saya sama memakai integer, yang mana jumlahnya saya juga memakai integer. Subtotalnya saya memakai desimal. Kemudian ada create tabel feedback, ID feedback menjadi integer, ini juga integer, ratingnya integer, komentar sebagai teks, dan tanggal feedback menjadi date. Nah, kemudian di sini saya insert data supaya bisa memasukkan yang dari sini create tabelnya, karena kalau saya nggak insert itu maka tabel-tabel tersebut akan kosong. Untuk insert info pertama saya pakai kategori produk, kita nama kategorinya ada kopi, teh, makan ringan, dan dessert. Kemudian ada insert info produknya, espresso, cappuccino, latte, teh tarik, teh hijau. Nah, di sini ada ID kategori, nama produk, harga, stok, dan deskripsi. Kemudian ada insert info yaitu pegawai, di mana pegawai dan nama pegawai, jabatan, tanggal bergabung, gaji, yang mana sifatnya ini value. Ini sama untuk ngeprintnya. Kemudian untuk mengeprint dari semua kode yang sudah kita lakukan, kita memakai kode select from, yang mana ini merupakan create tabelnya. Jadi kita pertama kan awal create tabel nih, create tabel pegawai, maka kita print sesuai sama yang di sini, create tabel pelanggan. Nah, ini lakukan yang sama kepada masing-masing tabel yang tersedia. Kemudian saya juga menambahkan menu result, yang mana di sini sumnya ini sebagai total harga, ini from transaksinya ya, dimana where-nya ini saya bakal resultnya ini cuma kedetek kalau emang ada yang sudah bayar. Kalau belum bayar maka tidak akan kedetek di sini. Union all ke semuanya. Jadi ini select total sum from. Di sini juga saya juga menambahkan menu result dari ratingnya. Untuk printnya sendiri seperti ini. Ini untuk ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email,
selain identitas, tanggal registrasinya saya sebagai nol, dan status member ada juga statusnya, ada yang aktif, kemudian ada kategori produk, ada produk juga, kemudian ada pegawai di sini, kemudian ada metode pembayarannya yaitu tunai, kartu kredit, e-wallet, dan kris. Ini ada transaksinya, ini transaksi yang sudah berjalan. Ini untuk detail transaksinya, jadi ID detail ini mana, ID transaksi yang mana, ID produknya mana, dan jumlahnya berapa. Di sini subtotalnya. Kemudian ada feedback dari masing-masing pembelian. Nah, ini untuk result dari pendapatannya. Ini merupakan total dari semuanya. Kemudian ada nama pelanggan, dan ini ratingnya, total rata-rata ratingnya itu 4,4. Yap. Kemudian saya akan menjalankan melalui CMD. Ini msql.root.p. Nah, di sini ada paste anyway, jadi kalian tinggal paste anyway aja. Di sini ke print, seperti bisa dilihat. Di sini ada nama pelanggan dan rata-rata rating. Di sini ada metode pembayaran dan total pendapatannya. Di sini adalah feedbacknya. Di sini ada detail transaksinya. Di sini ada ini transaksinya. Kemudian metode pembayaran, ada pegawai, ada produk, ada kategori produk, ada pelanggan juga. Programnya itu pertama kita input terlebih dahulu, yaitu tabel pelanggannya. Yang pelanggannya tersebut berisikan tentang ID pelanggan yang bersifat integer. Kemudian ada nama pelanggan yang bersifat varchar 100. Kemudian ada alamat yang bersifat teks. Kemudian nomor telepon yang bersifat varchar. Kemudian ada email yang bersifat variabel karakter, tanggal lahir, jenis kelaminnya enum yaitu laki-laki atau perempuan, yang mana default ini menjadi laki-laki. Nah, ada nomor identitas, tanggal registrasi, status member, yang mana enum di sini itu aktif. Ya. Kemudian ada statusnya. Kemudian ada pegawainya. Dan kita input transaksinya di sini. Kemudian ada kategori produknya. Nah, supaya lebih memahami terlebih dahulu, untuk membuat tabelnya itu seperti ini. Tinggal pencet ini dan klik di mana aja. Klik juga di mana aja. Kita double klik di sini. Anggap tulis kayak transaksi. Oke, kita close di sini. Kemudian di sini pegawai. Oke, ini pegawai one to many. Di sini untuk relasinya yang bisa one to many, one to one, one to many. Oke. Nah, di sini kita bisa masuk dan menuliskan kolom deskripsi di sini, kemudian data type di sini. Ini adalah primary key, not null, unique, binary, unicide, zero field, auto enchantment, sama generate. Di sini juga ada default. Dan seperti itu aja untuk pembuatan ER diagram. ありえませんわ。ああああああ